Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ansari wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna masyayikhina wa ustadzina wa man intasabu ilaina. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kenal yang nasta'in dan nasta'in masyaallah ladzina namta alaihim wa rahmatullahi alaihim amin. Mari kita lanjutkan belajar mabadi fikih tentang tata cara mengurus jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahidu utawi mertelaake, asyahidu utawi iki iku mertelaake wong kang mati syahid. Asyahidu utawi iki iku mertelaake wong kang mati syahid. Wasiktu lan anak keluron. Wasiktu lan anak keluron atau anak yang keguguran atau bayi yang keguguran. La yusalu ora dendusi. La yusalu ora dendusi sapa asyahidu wong kang mati syahid. Fi harbin ing dalam peperangan ma'al kufari sertane pira-pira wong kafir. Ma'al kufari sertane pira-pira wong kafir. Wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi syahid. Bab ini menjelaskan tentang orang yang mati syahid dan anak atau bayi yang keguguran. Orang yang mati syahid, orang yang berperang dengan orang kafir kemudian dia itu mati syahid, maka jenazahnya atau jasadnya itu tidak dimandikan dan tidak disolati. Maka ketika ada orang berperang kemudian mati syahid, maka ya cukup dikafani dengan pakaian yang melekat ketika berperang tadi, walaupun di situ ada darah dan sebagainya. Kalau masih belum cukup untuk menutupi seluruh badannya, maka boleh untuk menambah kain kafan yang lain. Terus kemudian tidak disolati, langsung dikubur. Wasiktu utawi anak keluron. Wasiktu utawi anak keluron iku yusalu dendusi. Innu fiha lamun den tiup fihi ing dalem siktu apa arruhu roh. Wa yusallalan den solati sapa alaihi asiktu in soroha lamun bisa jerit sapa asiktu. Sedangkan bayi yang keguguran, apabila bayi itu keguguran ketika sudah ditiup rohnya, yaitu ketika sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan, 4 bulan ke atas atau 120 hari, dan ketika dia itu keguguran tidak ada tanda-tanda kehidupan. Misalkan ketika keguguran dia sudah meninggal di dalam rahim ibunya, maka cukup dimandikan saja tanpa disolati. Tetapi kalau bayi itu keguguran kemudian dia lahir masih ada kehidupan, misalkan bisa bergerak atau menangis walaupun pelan, maka ketika bayi itu meninggal maka ya dimandikan terus kemudian disolati.
Tasyi'ul mayyiti utawi ngiring mayit. Tasyi'ul mayyiti utawi ngiring mayit iku sunnatun sunnah. Mengiring mayit itu hukumnya sunnah. Mengiring mayit ke kuburan itu sunnah hukumnya. Wa yustahabbu lan den sunnatake lil musyayyi kedhe wong kang ngiring mayit. Lil musyayyi kedhe wong kang ngiring mayit apa ayat aqdama yen to maju sapa musyayyi amamal janazati ing dalem ngarepe jenazah. Maka disunnahkan bagi orang yang mengiring jenazah, orang yang berjalan mengiringi jenazah untuk berada di depan jenazah, ataupun mungkin bisa di samping jenazah. Itu kalau mayitnya itu diiring atau dipikul dengan jalan kaki. Nah, pengiringnya itu juga jalan kaki. Tetapi kalau pengiringnya itu mungkin naik kendaraan, atau mungkin naik kuda ataupun hewan-hewan untuk berkendara, nah, maka orang yang mengiring mayit dengan naik kendaraan maka di belakang jenazah, tidak boleh untuk di depan jenazah. Mungkin naik motor ya seneng burini jenazah. Wa yukrahu lan den makruhake apa rafu sauti banterake swara bizikri kelawan zikir wa qiraatil qur'ani lan maca al-Qur'an. Waman utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa wong, iku aroda ngarepake sapa man utawa wong ayyadhkura ing yen to zikir sapa man Allah ing Gusti Allah, fal yadhkurhu mongko becik zikir sapa man ing Allah fi sirrihi ing dalam liriman. Maka ketika orang itu mengiring jenazah, dimakruhkan ketika mengiring itu mengeraskan suara ketika zikir atau membaca Al-Quran. Apabila orang itu menghendaki untuk berzikir, maka ya dengan suara yang pelan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'u ojo ngiring sira kabeh al janazata ing jenazah bisautin kelawan swara wala naren kan ora kena kelawan geni, wala naren ora kelawan geni. Janganlah kamu mengiring jenazah dengan suara dan dengan membawa api. Tidak boleh atau mengiring jenazah dengan suara atau membawa obor macam itu, kecuali kalau pada malam hari ya boleh untuk membawa obor agar kelihatan ketika mengubur jenazah. Dafnul mayyiti utawi iki iku mertelakake mendem mayit. Dafnul mayyiti utawi iki iku mertelakake ngubur mayit atau mendem mayit. Yajibu wajib apa dafnul mayyiti mendem mayit mustaqbilal qiblati hale madhep kiblat. Wa yusannu lan den sunatake fi lahdin ing dalem luang landak. Yusattahu kang den rataake apa al-kubru kubur. Ba'da ayu ammaka ing dalem sakwuse
yen to den jeruake apa kubur. Ba'da ayu ammaka ing dalem sawuse yen to den jeruake apa kubur. Wajib mengubur mayit dengan menghadapkan kiblat dan disunahkan meletakkan pada liang lahat. Liang lahat itu seperti ruangan untuk menyimpan mayit. Jadi ketika digali tanahnya, terus kemudian ada lubang khusus untuk mayit, itu namanya liang lahat. Dan disunahkan pula supaya kuburannya itu diratakan sesudah diperdalam penggaliannya. Jadi setelah jenazah itu dihadapkan ke barat, terus kemudian di belakangnya itu diganjal dengan tanah, terus kemudian dikubur dengan tanah, diratakan. Terus kemudian bagi orang yang ikut mengubur dianjurkan untuk menabur tanah sebanyak 3 kali tebaran, itu menggenggam tanah sebanyak 3 kali, kemudian ditaburkan ke atas kuburannya. Pada taburan pertama yaitu membaca minha khalaqnakum, kemudian berdoa Allahumma jafil ardo an janbaihi, ya Allah perluaslah tanah dari kedua lambungnya. Terus kemudian mengambil tanah lagi, ditebarkan ke atas kuburannya dengan mengucapkan lafaz wa fiha nu'idukum, dan berdoa Allah maftah abwabas sama'i li ruhi, ya Allah bukakanlah pintu langit untuk rohnya. Terus kemudian mengambil tanah lagi untuk yang ketiga kalinya sambil mengucapkan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian berdoa kalau mayitnya laki-laki Allahumma zawwijhu minal khuril ain. Kalau perempuan doanya Allahumma adkhilha al-jannata bi rahmatik. Allahumma adkhilha al-jannata bi rahmatik. Wala yubnalan ora kena den bangun. Wala yubnalan ora kena den bangun apa ngalehi ing atase kubur. Wala yujassasu lan ora kena den lepo apa kubur. Wala yujassasu lan ora kena den lepo apa kubur. Jadi membangun kuburan atau mengkijing atau membuat cungkup di atas kuburan itu hukumnya makruh apabila membangun kuburannya itu di tanahnya sendiri, tanah pribadi, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan kalau tidak dicungkup atau tidak dikijing, kuburannya itu longsor atau mungkin kebanjiran, atau mungkin bisa saja kain kafannya itu dicuri oleh mungkin orang yang pengamal ilmu hitam itu biasanya mencuri kain kafannya orang yang meninggal. Jadi kalau dulu di daerah saya itu ketika ada orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu biasanya kuburannya itu ditunggui oleh keluarganya atau mungkin dikasih lampu di atas kuburannya agar tidak dicuri
oleh orang-orang penganut ilmu hitam. Biasanya pencuri itu mencuri kain kafannya dengan digali pakai tangan, jadi tidak boleh digali pakai cangkul, tidak boleh, jadi pakai tangan. Kemudian diambil tali pocongnya, mungkin dibuat pesugihan atau dibuat untuk menyirap ketika mencuri agar rumahnya yang dicuri itu sama tidur. Biasanya yang digunakan adalah tali pocong. Itu boleh membuat kijing agar tidak dicuri. Tapi kalau mengkijing itu di pekuburan atau kuburan umum, maka hukumnya haram. Keharaman ini dikarenakan akan mempersempit kuburan untuk orang lain. Makanya kalau di desa-desa itu kan ada tulisannya dilarang mengkijing dan sebagainya. Namun dalam kitab Al-Bujairami diterangkan sebagian ulama mengecualikan juga membangun kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang soleh dan sejenisnya. Jadi kalau orang soleh, syuhada, wali itu boleh membangun kuburan dan sebagainya. Imam Barmawi menyatakan boleh membangun kuburan para solehin meski dengan membuat kubah untuk menghidupkan ziarah atau mengambil berkah pada mereka. Jadi para kuburnya para wali-wali itu kan ada tungkup, itu boleh. Wa yahrumulan haram apa naqlul mayiti ngeleh mayit qabla dafnihi ing dalam sadurunge mendem mayit ila mahallin maring panggonan akhara kang weneh liyudfana supaya den pendem sapa mayit fihi ing dalam akhar walau umina senajan den sentosaake apa taghayyuruhu owae mayit illa injarat angin yen to kelaku apa al-adatu kebiasaan bidafnil mauta kelawan mendem pira-pira wong mati fi ghairi baldatihim ing dalem liyane negarane mauta au kana utawa ana apa mautuhu matine mayit iku qoriban kang marek min Makkah saking Mekah awil Madinati utawa Madinah. Dan diharamkan memindah mayat itu sebelum dikuburkan untuk dibawa ke tempat yang lain agar dapat dikuburkan di tempat lain tersebut, sekalipun dianggap aman perubahan mayat tersebut, kecuali apabila menurut adat istiadat di kalangan penduduk tersebut bahwa mengubur mayat itu dilakukan di selain negaranya sendiri, itu boleh. Atau kematian mayat itu dekat dengan kota Mekah atau Madinah, maka boleh dipindahkan ke dua kota tersebut agar lebih
afdol ditempatkan pada kota Mekah atau Madinah. Al-buka'u tawi mertelaak, al-buka'u tawi iki iku mertelaake nangis. Al-buka'u tawi iki iku mertelaake nangisi. Al-buka'u tawi iki iku mertelaake nangisi alal mayyiti ngatasi mayit. Ya juzunang apa al-buka'u nangis alal mayyiti ngatasi mayit. Min ghairi nauhin saking tanpa sambat-sambat. Wala syakin lan ora nyuwek-nyuwek. Saya ulangi, wala syaki saubin lan ora nyuwek-nyuwek dodot. Wala syaki saubin lan ora nyuwek-nyuwek dodot. Wala dur bi khotin lan ora napui pipi. Wala dur bi khotin lan ora napui pipi. Menangisi mayit itu hukumnya boleh, asalkan tanpa menyatakan ratapan, tanpa merobek pakaian, dan tanpa memukul sendirinya atau memukul pipinya sendiri. Memukul pipinya sendiri maka boleh, cuma nangis biasa itu boleh, tapi kalau nangisnya itu keterlaluan ya enggak boleh. At-ta'ziyatu wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini, kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.